Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel berbagi tips, trik, tutorial, unboxing, and review. Pada video kali ini saya akan mengunboxing dan mereview sekaligus tutorialnya. Mungkin bukan unboxing lagi ya, mungkin karena kardusnya sudah saya buka. Jadi langsung saja kita akan mereview sebuah router yang saya miliki. Ini dia, dari Mikrotik seri 9412 NDTC Hub Lite Home Access Point Lite. Sini ada 4 port port LAN atau port Ethernet. Kemudian sini ada nomor 1 internet dan LAN 234. Sini ada DC power Hub Lite. Ini adalah keluaran seri terbaru dari Mikrotik. Menurut website resmi Mikrotik ini versi terbaru. Kalau di sini kan 9419 artinya seri 9, ada 4 buah port LAN dan 1 itu ada wireless. Di sini juga sudah include wireless. 2 ND itu saya kurang ngerti. Di sini saya akan melakukan sebuah eksperimen atau percobaan dengan mengkombinasikan ini. Anda masih ingat dengan TP-Link CPE 210 outdoor dikombinasikan dengan ini. Jadi cara kasarnya saja ini menembak dari luar atau menembak wifi dari luar. Wifi ya, sekarang ngomongnya wifi. Menembak dari luar, ditangkap sini ya. Kemudian lalui kabel, ini kabel di sini nih, kabel masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Tapi sebelumnya masuk ke PU dulu, power of Ethernet. PU dulu masuk ke sini. Nah, dari PU langsung masuk ke sini. Oke, secara detailnya kita lihat di topologinya seperti ini. Ini sih topologi ininya ya, nembak wifi-nya. Jadi, saya nembaknya dari rumah saya sini nih. Jaraknya 60 meter ya. Dekat saja, nggak usah jauh-jauh. 60 meter di sini nih. Nah, kemudian dari ini kan fungsinya sebagai untuk menembak ya. Setting mode client atau repeater. Jadi kalau kamu mau hanya satu aja, maksudnya mau disebarin ke sini pakai client aja. Tapi kalau repeater tadi jadinya dua SSID. Yang satu nembak ini, kita bisa bikin SSID baru lagi. Nanti saya kasih contohnya seperti apa 2 SSID itu. Tapi tetap satu gateway, satu DNS, satu gateway atau satu. Kalau misalkan ini kan gini, saya pakainya untuk menembak menembak hotspot. Hotspot itu kan mesti di remote dulu atau di bypass ya, di bypass sama login page. Kita masukkan username sama password. Yang penting gini lah topologinya, nanti detailnya kita bisa menyesuaikan. Di sini setting mode client atau repeater berfungsi menembak wifi, kemudian lewat kabel LAN masuk PU dulu, power of Ethernet, kemudian ini sebenarnya nggak ada ya. Lanjut ke internet, Ethernet port 1. Ini nggak ada ini sebenarnya. Salah ngeditnya. Oke, langsung saja kita masuk. Tapi sebelumnya kita setting dulu namanya CPE 210. Anda sudah mengerti kan bagaimana settingnya? Langsung saja, ini karena instalasinya sudah saya buat. Tadi sudah paten di kamar, nempel tembok. Jadi nggak bisa saya copot-copot lagi. Langsung saja saya pakai ini. Nah, ini ya. Nih, kabel atau ini nih. Nah, ini kabel dari TP-Link CPE 210 masuk ke laptop. Ini sih saya menggunakan RT/RW net ya. Jadi di lingkungan saya itu ada RT/RW net yang di hotspot juga. Karena di kamar saya kurang sinyalnya, nggak bisa nangkep. Saya pakai bantuan ini, PI 210, taruh di luar di atas genteng. Nah, ini kan biasalah admin aja. Kalau belum ngerti ya lihat di video saya yang lalu. Itu lebih ada juga yang unboxing sama tutorialnya bagaimana cara settingnya. Ini saya kasih tahu lagi. Kita diminta untuk memasukkan new password baru. Habis itu kita langsung quick setup aja, nggak usah bertele-tele. TP-Link ini soalnya lebih simple, nggak usah bertele-tele setting inilah, simple aja quick setup. Ini ya repeater atau client sih boleh, tapi saya lebih enak repeater karena ini ada antena dual polarized, artinya bisa menangkap dan bisa menyebarkan lagi. Next, kita survei, ada 2 di SSID kan. Nah, kalau belum ngerti ya ini diklik aja connect. Ini channel bitnya 20 udah bener. Udah gitu aja, next, finish, selesai. Udah bisa connect, udah bisa langsung masuk ke ini IP gateway-nya hotspot
RT-RWNet saya. Ini kan ada ini bagus nih, CCQ nya bagus, SNR-nya ya hampir 50 lah, noise strength-nya bagus, signal strength-nya bagus. Sudah gitu aja, gak ada lagi, udah terus lockout, udah bisa connect. Tapi ini sebelumnya kita balikin dulu IP komputer kita jadi IP Optane GNS apa di DHCP aja, di Optane. Nah, setelah Anda dapatkan notifikasi kayak gini, suruh login, soalnya ini kan pakai apa, hotspot. Nah, ini hotspotnya kayak gini. Ya udah login. Oke. Langsung kita setting MikroTik. Kita close dulu. Kita masih ingat kan topologinya kayak gimana? Topologinya kayak gini. Jadi ini kan nanti sudah setting mode client atau repeater. Tadi kan saya settingnya mode repeater ya. Ingat tak? Fungsinya untuk nembak wifi di wifi tower pusat. Nah, di sini towernya nih. Kecil ini. Setelah itu kamu harus punya Winbox. Winbox itu fungsinya untuk setting ini via Winbox sama via web. Jadi basisnya web tuh pakai IP. Kayak tadi kita nyeting TP-Link itu pakai 192.168.0.254 itu kan basisnya web. Tapi kalau MikroTik itu ada yang apa lebih khusus lagi, lebih spesifik. Sebenarnya bisa pakai web tapi kurang nyaman ya. Saya lebih enak pakai Winbox soalnya lebih cepat. Bisa loginnya pakai Mac. Nah, ini kan kelihatan toh RB Metal 2S HPN sama RB 433AH. Ini routernya yang di dalam, ini antena yang di router yang di luar, router access point outdoor sih sebenarnya kalau ini router. Oke, langsung aja kita apa ya, setting dulu ini ya. Sebelumnya copot dulu yang di GPI 210 itu, dicopot dipasang di Ether 1. Misalkan ini kabelan GPI ya, kabelan GPI 210 yang sudah masuk PU yang kayak gini. Nah, ini yang dari sini ini dilihat ya, ini. Kemudian ini kita colokkan di nih port 1, ada tulisannya internet. Nah, internet ya. Kemudian untuk apa ya, saya lupa ngedit lagi. Bisa nge-remote pakai LAN. Langsung aja kita bisa colokin kabelan lain di Ether 2. Jadi kita bisa masukkan ini ke Ether 2 untuk konfigurasinya. Nah, udah. Langsung ini ke port laptop. Nah, udah. Di refresh. Jadi sebelumnya kita isi IP dulu. Kita isi IP di laptop kita. Setting IP-nya dulu. Terserah mau kasih IP berapa. Saya sih enaknya 192.168.1.2. Subnetnya default biasa. Default gateway-nya 192.168.1.1. DNS-nya 192.168.1.1 sama seperti gateway. Oke. Nah, ini sudah Mac-nya, ini IP-nya 000, identity-nya MikroTik, versionnya 638. Sudah saya upgrade di terbaru. Boardnya ini RB9412ND TC Hubline. Loginnya pakai ini Mac. Karena masih baru atau default, settingan default. Loginnya tuh pakai admin, passwordnya hanya dikosongkan saja. Biasanya MikroTik kosongin password. Nah, udah toh. IP itu terserah sih mau berapa, tapi saya enaknya gitu aja. Nah, ini kita bisa lihat menu interface. Tadi kalau kamu masih ingat, Ether 1 itu Ether apa? Ether Ethernet kan. Ether 1 itu Ether Ethernet dari sumbernya CPU 210. 210 masuk sini. Sudah Ethernet, ini TX-nya, ini RX-nya. Nah, terus Ether 2 ini masuk laptop. Setelah itu kita ngapain? Kalau udah kayak gini, kita buat IP dulu, bro. IP addresses. IP addresses itu apa? IP addresses itu untuk ngasih identitas. Jadi kalau misalkan Ether 1 itu kan sumbernya tadi dari CPU 210 ya. Sekarang kita ngasih ke Ether 2, ngasih identitas IP. Interface-nya Ether 2 nih ya. Sama kayak tadi nggak apa-apa yang pas kita setting IP komputer tadi 192.168.1.1. Jangan lupa kalau di IP address yang Ether 2 ini kita dikasih harus ngasih subnet mask prefix 24. Ini wajib ini. Jadi supaya nanti bisa ada apply. Nah, ini kan networknya 192.168.1.0. Oke. Kita sudah ngasih IP atau identitas di Ether 2 port. Sekarang ngapain? Langkah keduanya
kita bikin berconnect atau bersalaman, istilahnya salaman dulu, pegangan tangan dulu ke WiFi tower pusat. Kita ngasih IP DHCP client. DHCP client itu ngapa? DHCP client itu ngasih identitas di port 1, port CPE 210 tadi. Interface-nya Ether 1 ya. Ini default saja, langsung kita apply. Oke, searching dan Ether 1 di sini IP-nya udah dapat dan statusnya sudah bound. Bound itu ngutang, jadi pinjaman IP. Ini settingan sana, settingan router utama di router yang RP berapa tadi 3, yang AH tadi. Kemudian otomatis di address listnya kita juga sudah dapat dynamic, ini namanya dynamic host control protocol. Kemudian ini kan udah dapat toh 10.0.5.49/24 networknya 10, ini IP gateway Ether 1. Dalam kondisi seperti ini kita hanya bisa bersalaman saja, belum bisa akses ke internet. Untuk itu, supaya kita peringat tadi topologinya, jadi ini nembak, rambatin lewat kabel, masuk PU, masuk ke Ether 1. Ether 2 ini konfigurasi ke laptop, masuk ke laptop. Kemudian nanti kita bisa wirelessnya, memancarkan sinyalnya via wireless. Nah, tapi sebelum itu, kita buat dulu yang namanya IP DNS. DNS-nya sini sudah dapat otomatis dari IP DHCP client tadi. Jangan lupa kita checklist allow remote request. Apply. Oke, kita sudah dapat DNS. Kemudian kita setting ini dulu apa? Bridging. Jadi sini metode yang digunakan itu metode bridge jembatan. Jadi CPE 210 itu menjembatani uplink ini. Gak ngerti kan? Langsung saja kita praktekkan saja. Bridge di menu bridge plus bridge 1 apply bridge. Sudah ada interface bridge. Lalu kita klik port plus. Nah ini dia bridge-nya ini. Bridge-nya dari mana ke mana? Mau kita konekkan ke mana ke mana? Tapi sebelumnya kita bikin yang namanya WLAN dulu. Interface wireless. Interface wireless ini fungsinya untuk menyebarkan lagi. Menunya seperti biasa ya. Modenya tuh ada banyak. Ada AP bridge, and stream dual slave, station bridge, pseudo bridge clone, station WDS slave. Biasanya kalau apa ya, ini sih bisa buat nembak wifi ke tower sana. Biasanya pakai mode station ini. Mode station itu kalau ditipilin namanya mode client station. Tapi kini sekarang kita bertindak sebagai pemancar. Jadi pemancar kita harus men-setting mode AP bridge. Setelah itu kita setting channelnya. Channel width itu lebar channelnya. Biasanya 20 atau 40, tapi saya sih pakai yang 20 aja. Frekuensi ini kalau kamu download aplikasi di Play Store tuh kamu pakai WiFi analyzer. Situ banyak channel-channel. Nah, channel WiFi itu supaya tidak ada yang intervensi, tidak ada tabrakan. Istilahnya kalau kamu nyetel radio, itu kan ada channelnya. Channelnya tuh supaya siarannya nggak gemeresek gitu, nggak. Nah, sama kalau di wireless juga. Ini kan nanti kan kita bikin jadi 2 SSID ya. Kita ngasih nama SSID-nya masih tahap pengembangan. Jadi SSID-nya ini ada 2, tapi tetap satu IP. Satu IP sama IP yang di sana, IP DHCP client. Nah, cuman masalahnya kita nggak tahu frekuensinya sana tuh berapa. Cara lihat frekuensi gimana supaya nggak tabrakan. Kita pilih scan ini. Ini kan banyak nih, ada frekuensinya nih. Nah ini sebagai pusat, dia pakainya 2427. Otomatis saya harus beda sama yang ini. Saya pakai 2467. Untuk ngelihat channel-channelnya bisa aja sih searching di Google channel-channel yang supaya nggak ada intervensi, nggak tabrakan channel. Di Google banyak. Usahakan jangan nyempil. Nanti saya tunjukkan WiFi analyzer. Udah ya, ikutin gini aja. Channelnya segini, saya pakai yang segini. Scan listnya default, wireless protokolnya default. Security profile itu kalau kamu mau ngasih nama di passwordnya. Saya udah bikin security profile-nya kayak gini. Ini kita bisa nambahin sendiri sih ya. Kita nih di plus ini. Nah, namanya apa terserah, profile 1. Nah ini passwordnya apa terserah passwordnya apa. Bikin aja suka kalian. Kemudian ini udah ada security punya saya. Langsung BPS mode nggak usah, biarin default aja. Oke, kita apply, kita oke.
Nah, habis itu kita ngasih bridging tadi ya. Potnya kita tambahkan, enter 1, bridge 1, apply, oke, kita plus lagi, WLAN 1, kita apply, oke. Sini statusnya sudah slave, budak, slave. Ini istilahnya kita sudah berjabat tangan ya, tapi kita belum bisa connect. Kita lihat di sini udah ada kan. Kalau kita aktifin network nih, wireless kita sudah ada yang namanya masih tahap pengembangan tadi. Ini kan masih tahap pengembangan, tapi dia belum bisa connect internet. Satu lagi yang kita bisa tambahkan yaitu firewall. Istilahnya tembok api. Nah, kita tambah nih plus NAT ya, NAT. Firewall NAT. C-nya SRC NAT out interface bridge 1. Nah, soalnya kan yang berjabat tangan itu kan jembatan tadi itu bridge 1 ini. Kita apply, actionnya mesh curate. Mesh curate itu menyembunyikan dari belakang, atau istilahnya IP kita nanti kalau misalkan publish ke internet itu bukan IP komputer kita, tapi IP lain. Fungsi dari mesh curate ini menyembunyikan dari belakang. Apply. Karena ini berfungsi sebagai pemancar lagi, ada SSID lagi, otomatis ini ada SSID-nya 2 kan. Tapi ini sama itu logiknya sama. Otomatis kita harus membuat DHCP server, DHCP server. DHCP server ini untuk memberikan IP ke setiap device, meminjamkan IP ke setiap device. Misalkan laptop kamu, gadget kamu, smartphone kamu, tablet kamu mau connect ke hublet tadi, kamu harus punya DHCP atau IP-nya. Fungsi DHCP server untuk meminjamkan IP yang akan dipinjam oleh laptop, gadget, smartphone, tablet tersebut. Kita klik DHCP setup. Kemudian kita pilih interface-nya tadi kan di bridge ya. Bridge 1. Next, IP-nya sama aja sih, nggak usah dirubah-rubah, default saja. Nah, ini dia address to give out. Address to give out ini adalah IP yang akan dipinjamkan kepada kita yang akan mengakses lewat smartphone, tablet, laptop, atau apapun itu. Nah, dari range-nya dari 10.0.5.2 sampai 10.5.254/24. Prefix 24 tuh sampai 254. Nah, next. DNS-nya seperti ini saja biasa. List time. List time itu adalah jeda waktu meminjamkan IP. Biasanya sih lumrahnya ya, defaultnya, wajarnya itu 1 hari. 1 day. 1 day. Biasanya gitu. Next. Setup has complete successfully. Oke. Udah jadi. Ini ada lisis kan? Oh, ini lisis nih. DHCP lisis ini, DHCP ini kita hapus dulu aja ya. Ini sih perangkat saya yang kemarin sudah connect. Kalau gini kita sudah bisa akses ke internet. Sudah bisa ini. Mau buktinya kita copot kabelan. Tapi jangan sih, nanti ininya nggak putus. Kita connect ini dulu aja. Kita connectkan kayak gini dulu. Masih tahap pengembangan. Oh, ini sudah muncul kan DHCP server tab lisis. Ini Sudina ini punya saya ini. Nah, ini sudah bisa connect. Aktif address. Nah, ini IP yang dipinjamkan kita adalah 10.0.5.97. Kita buka untuk akses internet. Mantap bro, kita bisa nih bro. Kita coba speed testnya apakah masih lemot. Biasanya sih enggak, soalnya udah jam berapa sekarang. Mantep tuh bro, mantep bro. Kecepatannya seperti kayak kita langsung masukin ke CPI ke laptop. Dapat 7 nih, mungkin siang-siang ya agak biasa lah. Kayak yang pakai kayaknya. Kita harus CMD dulu, ping dulu. TTL-nya kita bisa TTL yang kecil atau TTL yang gede. Ya masih lah. Yang penting nggak request timeout terus.
Yang penting kita sudah bisa connect ke device. Ya wireless bro. Itu saja. Mungkin gini. Kalau nggak percaya, coba saya akan membuka ini ya. Ini kan saya punya ini tablet. Coba saya nyalakan dulu. Masih kelihatan banget. Masih tahap pengembangannya. Connect. Tuh kan bro. Udah tuh bro. Saya sengaja memberikan tutorial mikrotik kepada Anda karena dalam dunia IT khususnya di jaringan, mikrotik itu fiturnya sangat-sangat bagus. Untuk kalangan teknisi wireless engineer yang sudah advance itu kita harus bisa mengoperasikan atau mengenal istilah mikrotik di Winbox-nya itu. Karena kalau kita hanya melakukan konfigurasi TP-Link, Ubiquiti, Tenda, merek-merek yang sering dijumpai di pasaran, itu settingannya hanya settingan simple mode. Di mikrotik ada simple mode, quick setup ini. Tapi saya nggak terlalu tertarik dengan quick set di mikrotik, khususnya di Winbox. Karena kita menghalangi diri kita untuk berkembang, untuk mendevelop atau untuk mencari sesuatu yang asik. Bisa otak-atik IP-nya, kita bisa setting DNS-nya, kita bisa setting firewall-nya, DNS, DHCP servernya, kita bisa bikin jadi dia static, jadi dynamic. Itu. Jadi mungkin Anda agak bingung dalam men-setting Winbox di mikrotik khususnya, karena ini adalah sesuatu yang sangat rumit yang tidak semua orang awam mengerti. Oke, ini mungkin kalau Anda bingung ya, Anda bisa rewind. Kalau nggak ngerti di rewind, di pause, rewind, pause. Kesimpulannya ya seperti ini. VCPI 210 nembak, kemudian disebarin lagi pakai kabel masuk ke PU, masuk ke mikrotik 9412 NDTC, uplight, disebar 9 Mbps. Itu semua tergantung dari router pusat. Apakah router pusat itu di queue, dikasih bandwidth management. Oke guys, terima kasih telah melihat video tutorial dan review tentang mikrotik 9412 NDTC uplight. Kalau Anda kurang paham, Anda bisa tulis di kolom komentar video di bawah ini. Anda juga bisa hubungi saya di BBM dan WhatsApp yang bisa Anda lihat di tentang YouTube saya. Tab tentang YouTube saya, itu saya cantumkan beberapa nomor HP saya dan pin BBM saya. Saya akan jawab semampu saya, dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video saya. Jangan lupa lihat video saya tutorial yang sebelumnya, dan nantikan video-video tutorial yang bermanfaat dalam jaringan dunia wifi per wirelessan. Oke guys, bye-bye.